Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Virus, dipanggil Virus. Saya berperan di sini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya adalah sesi perkenalan untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama memperkenalkan diri adalah saya sendiri. Nama saya adalah Muhammad Virus dengan nomor NIM 43321018 dari kelas RKS 2 reguler. Selanjutnya adalah saudara kita yaitu Khairul, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Khairul dengan NIM 4332101010. Saya dari kelas RKS pagi A reguler. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Khairul yang telah menjelaskan dirinya dengan baik. Selanjutnya adalah penjelasan dari saudari kita yaitu Ocha Octavia. Kepada Ocha Octavia dipersilakan. Terima kasih kepada Virus. Perkenalkan, nama saya Ocha Octavia dengan NIM 4332101019 dari RKS 2A reguler. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atau saudara dan saudari yang telah menjelaskan dirinya dengan baik. Selanjutnya adalah penjelasan topik yang akan saya jelaskan, yaitu yang topik pertama adalah penjelasan tentang topologi fisikal dan logikal serta subnetting. Yang kedua adalah penjelasan bagaimana cara mengkonfigurasi router, mengkonfigurasi IP, konfigurasi wireless router, serta mengkonfigurasi hubungan antar gedung atau departemen. Baik, mari kita lanjut sesi pertama, yaitu penjelasan tentang topologi fisikal dan logikal serta subnettingnya. Baik, saya akan membahas screen-nya. Oke, apakah teman-teman sudah melihat dengan jelas? Sudah. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Di sini kami membuat sebuah kompleks bernama startup abadi. Di sini ada kompleks. Kita akan membahas pertama kali dari hal yang fisikal terlebih dahulu ya. Lalu kali ini kita membahas tentang cara logikal. Di sini ada sebuah kompleks bernama startup abadi berisi 3 gedung atau 3 departemen. Yang pertama adalah gedung utama yaitu departemen Opus, lalu gedung kedua adalah departemen Tartarus, dan gedung yang ketiga adalah departemen Gaya. Di sini ada 3 departemen satu sama lain. Di sini teman-teman atau pemirsa bisa melihat bahwa di sini ada kabel-kabel yang terhubung antar departemen, itu menggunakan kabel gigabit internet dari masing-masing ruang server di gedung masing-masing. Baik, di sini setelah kita lihat di sini ada bulatan remang-remang berwarna ungu. Di sini ada jangkauan wireless dari departemen yang menggunakan wireless router. Baik, saya akan menjelaskan apa isi dari salah satu departemen. Baik, kita langsung saja ke departemen utama yaitu departemen Olympus. Di sini ada 3 ruangan, yaitu pertama adalah ruangan server, kedua ruangan kerja, dan yang ketiga adalah ruangan admin. Di ruangan server kita akan melihat di sini ada server, di sini ada router utama penghubung antara gedung ini dengan gedung lainnya, lalu ada switch yang akan membagi jaringan kepada laptop dan PC-PC yang ada di sini. Lalu pada departemen ini kita disambungkan dengan bagian koneksinya dibagikan dengan cara router ke switch ya, lalu switch ke endpoint, begitu sebaliknya. Baik, bagaimana dengan logikalnya? Saya akan mulai menjelaskan logikalnya. Di sini ada 3 departemen ya, departemen Olympus dengan gedungnya warna hijau, lalu departemen Tartarus dengan gedungnya warna kuning, dan departemen Gaya dengan warna gedungnya adalah warna ungu tua ya. Di sini kita akan mempelajari bagaimana pembagian subnettingnya. Menggunakan sebuah IP address dengan network subnettingnya. Pertama-tama kita tentukan dulu network addressnya di sini. Network address yang kita gunakan adalah 192.168.1.0. Lalu kita pilih berapa host yang kita inginkan. Pada ruangan ini kami menggunakan 224 pada oktet keempatnya, yaitu kita mempunyai 30 host yang bisa ditampung oleh subnet tersebut. Lalu bagaimana cara menentukan host yang ada di dalamnya?
dengan cara 2255 dikurang dengan 255 dikurang baru 224, lalu mereka dikurangi sehingga jadilah host yang bisa ditempati yaitu sampai oktet ke-32, yaitu belakangnya di sini 32. Berarti broadcast address-nya adalah 32. Lalu IP terakhirnya adalah IP dengan nomor 192.168.1.31. Itu dari network address di sini. Baiklah, sekian dari penjelasan subnetting. Selanjutnya saya akan jelaskan topologi yang digunakan pada komplek ini. Baik, pada antar departemen digunakanlah topologi ring ya, dari router Gedung Olympus ke router Gaia dan ke router Taurus. Di sini menggunakan konsep topologi ring. Lalu bagaimana dengan topologi di dalamnya? Di dalam departemen kita topologi tree yang bisa kita lihat secara saksama di sini. Di sini bercabang ya, dari router lalu ke switch, baru lalu ke tersebar ke endpoint. Di sini kita bisa lihat, dan di sini juga kita bisa lihat, di sini kita juga bisa lihat. Di sini kita tambahkan deskripsi pada setiap ruangannya berupa subnetting serta network address-nya dan nama ruangannya. Contohnya pada ruangan server Zeus mempunyai network address 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255, 255, 255 dan 224. Lalu begitu seterusnya. Di sini sudah ada deskripsi yang telah kami berikan supaya penyetikan pada konfigurasinya nanti lebih mudah. Baiklah, di sini saya sudah jelaskan begitu. Begini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang topologi fisikal dan logikal serta bagaimana cara subnetting mask. Selanjutnya adalah penjelasan dari saudara kita, yaitu saudara Khairul. Kepada saudara Khairul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Virus. Apakah hasil saya sudah kelihatan? Screen sudah terlihat, boleh dilanjutkan ya Khairul. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi router di setiap departemen. Ini kami di sini menggunakan konsol yang dihubungkan ke laptop. Jadi kita pertama itu buka laptopnya. Untuk masuk ke CLI router kita masuk ke desktop, kemudian pilih terminal, kemudian kita masuk. Nah, di sini kita sudah langsung masuk ke CLI-nya router ya. Nah, di sini kita akan di CLI router ini kita akan memasukkan IP yang ada di setiap ruangan. IP yang di setiap ruangan. Contohnya pada ruangan server Zeus. Server ini terhubung dengan port di router itu gigabit 0/0. Jadi IP di gigabit 0/0 ini akan berisi IP dari ruangan Zeus. Begitu juga dengan ruangan-ruangan yang lain. Jadi seperti contoh ini, di interface gigabit 0/0 ini akan berisi IP dari ruangan Zeus, seperti dari ruangan Zeus, yaitu 192.168.1. Nah, kemudian di CLI ini kita juga akan memasukkan berupa IP dari ruangan server Zeus, kemudian subnet masknya juga yang sudah tertera di deskripsi ruangan. Kemudian default gateway-nya gitu. Setelah itu setelah memasukkan semuanya berdasarkan port-port yang sudah terhubung ke router, kemudian kita melakukan itu semuanya di semua departemen. Jadi kita lakukan caranya tadi itu dilakukan di semua departemen. Gitu. Kemudian di sini di departemen Olympus kita menggunakan wireless. Nah, untuk wireless sendiri konfigurasinya itu
kita masuk ke config, kemudian masuk ke interface internet. Nah, interface internet ini kita pilih static, kemudian kita masukkan default gateway dari ruangan wirelessnya. Dari contoh ini, ruangan Hermes ini default gateway-nya itu 192.168.3.1. Kemudian kita masuk ke interface LAN. Kemudian di sini kita masukkan IP address dari portnya, yaitu 192.168.3.2. Kemudian kita masukkan subnet mask dari ruangan ini, yaitu 255.255.255.248. Wireless ini juga ada di departemen Gaia. Cara konfigurasinya sama juga seperti tadi. Nah, untuk di departemen Tartarus itu kami menggunakan konfigurasi secara statik. Jadi di setiap device yang ada di dalam departemen Tartarus, baik itu dari ruangan server harddisk atau Persephone, itu menggunakan konfigurasi secara statik atau manual. Kita lihat contohnya dari server 2. Di server 2, di sini kita masuk ke desktop, kemudian konfigurasi IP. Di sini kita konfigurasinya itu secara manual. Seperti contoh ini, di server 2 kita masukkan IP-nya itu 192.168.4.2 berdasarkan deskripsi yang sudah ada di setiap ruangan. Begitu juga dengan subnet mask dan default gateway-nya. Nah, cara ini dilakukan di setiap device yang ada di dalam departemen Tartarus. Gitu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan lemparkan kepada moderator. Terus silakan. Terima kasih penjelasan yang dijelaskan oleh Saudara Khairul telah jelas dan komprehensif ya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasannya dan dilanjutkan kepada Ocak Tafia. Kepada Ocak Tafia dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Khairul untuk kesempatan untuk menjelaskannya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana dari Departemen Olympus dan Jaya mendistribusikan IP-nya menggunakan sistem DHCP. DHCP sendiri terjadi pada OSI layer yang ke-7. DHCP berfungsi mendistribusikan IP secara otomatis. Biasanya ini digunakan untuk kita yang mempunyai jaringan yang banyak. Jadi tidak capek untuk menginput IP address-nya satu persatu. Untuk command yang dijalankan, yang pertama tentunya kita harus membuka CLI-nya. Kita menggunakan di sini menggunakan konsol dari laptop ya. Terus pertama kita enable, terus kita masuk ke dalam konfigurasi mode-nya dengan cara yaitu menjalankan command COMF spasi TER atau yang biasa yang dikenal dengan configure terminal. Selanjutnya itu kita memberikan tentang IP yang tidak boleh digunakan untuk menjadi IP address dari end device. Hal tersebut dikarenakan tentang IP-nya akan digunakan sebagai default gateway dan hal sebagainya. Dengan cara command yang dijalankan adalah IP DHCP excluded address, kemudian rentangnya itu dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini kita menggunakan private network private kelas C yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.5. Kemudian pemberian namanya itu menggunakan command IP DHCP full, kemudian namanya Zeus,
Terus networknya itu kita masukkan, yaitu 192.168.1.0, kemudian subnet masknya. Selanjutnya default router di sini adalah IP address dari router, yaitu yang akan dijadikan default gateway untuk end device. Selanjutnya itu menyimpan hasil konfigurasi tersebut dengan cara ketikkan command do spasi wr atau biasa disebut dengan do write. Lakukan hal tersebut untuk masing-masing router dan masukkan networknya berdasarkan interface yang terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan antar departemen, antara departemen 1, departemen 2, dan departemen 3. Caranya itu yaitu menggunakan sistem RIP konfigurasi yang biasa disebut dengan Routing Information Protocol. Konfigurasi ini mampu memberikan jalur rute yang terpendek dan serta rute yang terbaik. Selanjutnya kita buka di router CLI-nya, lalu kita jalankan perintah enable karena kita akan memasuki mode konfigurasi terminal. Terus jalankan command configure terminal untuk masuk ke mode tersebut. Selanjutnya perintah untuk RIP dengan cara ketikkan command router RIP. Selanjutnya itu kita masukkan network dari interface yang terhubung. Jadi masing-masing router itu memiliki interface yang terhubung. Kita masukkan, yaitu ada 192.168.2.0, kemudian 192.168.3.0. Ini berada pada router Olympus. Olympus itu dia terhubung ke dua router lainnya. Selanjutnya untuk dua router lainnya itu masukkan juga interface yang terhubung. Terus itu ada network antar link kabel yang menghubungkan ketiga router. Itu memiliki networknya sendiri. Networknya itu berupa 10.0.0.0, 20.0.0.0, sama 30.0.0. Itu merupakan network dari kelas A. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada yang mohon maafkan, saya kembalikan kepada Fairy. Baik, terima kasih pada Ocok yang telah menjelaskan secara detail dan kritis ya. Baik, sekian penjelasan dari kami semua yang telah menjelaskan topik ujian akhir semester untuk praktikum Jarkom, jaringan komputer. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.